Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bu Kusnul. Bu Kusnul, positif dan negatifnya kalau seandainya diadakan di 2024, tetap di 2024 atau dimajukan 2022 ataupun 2023. Bagaimana tanggapan Bu Kusnul? Wah, kalau positif dan negatif nih, Anda mesti harus bikin penelitian dulu nih. Tapi begini, Dari kalau tadi analisis Bu Kusnul. dari perspektif scholars gitu ya, dari perspektif yang saya juga pernah menjadi anggota KPU. Jadi gini, kita harus melihat dari beberapa hal. Pertama, masalah pemilu di Indonesia. Ya, ini berhubungan dengan cita-cita berbangsa, bernegara. Ya, saya orang yang sebetulnya tidak terlalu setuju dari sejak awal. Saya dulu pernah menjadi tim pemerintah di dalam membuat undang-undang untuk pemilu 2004. Undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan susduk zamannya tahun 2000-an. Ya, sebagai tim pemerintah. Jadi ada 4 anggota KPU yang menjadi timnya pemerintah. Saya, Prof. Nazar, Prof. Husadi, dan Prof. Ramlan. Baik. Ya, waktu itu dari 4 dari 9. Yang kedua, apa sebetulnya tujuan kita membuat pilkada? Saya orang yang tidak pilkada itu dilakukan langsung. Itu membuat Indonesia semakin disintegrated. Jadi itu membuat terpecah-pecah luar biasa dengan 524 pilkada yang ada. Apakah kemudian tadi, oh iya ini demokrasi kualitas? Tanya ke partainya dulu, Anda berkualitas tidak? Urusan demokrasi berkualitas, core-nya adalah partai politik. Core-nya lagi adalah rekrutmen orang-orang yang mau dipati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, dan sebagainya. Itu ada di partai politik. Kalau persoalan bangsa kita partai politiknya ini, sebagian besar dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi, Anda mau bicara tentang kualitas demokrasi kepemimpinan seperti apa? Okay. Baru kemudian kita bicara regulasi. Konstitusi kita bicaranya seperti apa? Di dalam era low trust politik. Sekarang ini kita pada persoalan tidak percaya ini sama politisi di Republik ini. Tidak percaya ini, ya, jadi lack of trust. Di era pandemi COVID lagi. Nah, jadi baru masuk ke penyelenggaraan. Apakah kapan dilakukan, pesertanya bagaimana, penyelenggaranya, KPU, Bawaslu, MK-nya, seperti apa, rezim yang berkuasa memanfaatkan TSN terstruktur, sistematik, dan masif atau tidak, medianya independen atau tidak, pemilihnya terdaftar atau tidak. Baru kemudian kita juga harus evaluasi, yang tadi dikatakan, 2019 itu yang mati ratusan. What can I do? Kemudian kemarin, kalau argumennya, oh ditarik ke 24, kenapa? Karena pandemi. Kok kemarin dilaksanakan 2020? Okay. Jadi inkonsistensi dari rezim yang berkuasa di dalam penyelenggaraan. Jadi kita melangkah ke depannya seperti apa? Nah, di sini letaknya teman-teman di partai politik, Anda bertanggung jawab luar biasa terhadap masalah dari persoalan, dan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu. Pemilu memang instrumen dari demokrasi, tapi banyak hal. Jujur, bisa nggak jujur? Prinsip pemilu jujur. Belum lagi kalau kita bicara standar internasional. Ya, dari mulai proses-proses pemilu, kampanye, media, pemilih, kemudian vote, dibeli, electoral register, dan sebagainya. Jadi ini persoalannya kompleks. Tidak bisa dikatakan positif, negatif saja. Jadi Bu Kusnul berpendapat ini kembali lagi ke partai politiknya masing-masing dan harus dievaluasi lagi, begitu maksudnya atau seperti apa? Begini, siapa yang percaya dengan partai politik hari ini? Anda berbicara atas kepentingan kedaulatan rakyat atau kepentingan kelompok oligarki politik dan oligarki ekonominya? Baik. Nah, ini persoalan. Ya, jadi partai politik persoalannya hari ini dengan pilkada, dengan pilpres, partai politik menjadi partai rental, partai yang cuma untuk disewa-sewakan saja. Tapi bagaimana kaderisasi internal partai itu menjadi PR yang luar biasa. Kalau kita mau membangun leadership, jadi memilih pemimpin melalui pemilu, belum lagi nanti rakyat tidak tahu. Jadi ill-informed rakyatnya terhadap informasi siapa sih yang diangkat oleh partai itu. Baik. Dengan latar belakang seperti yang Bu Kusnul sebutkan tadi, dengan latar belakang seperti itu, apakah kemudian Bu Kusnul bisa memprediksi kira-kira draft ini akan lolos atau tidak?
prediksi-prediksi ya gini, makanya kembali lagi, mari kita itu ya banyak berdebat, berdialog. Ini mau ke arah kemana nih partai politik, pemilu, ya Baik. pemilu dalam segala hal loh ya. Jadi mari kita dialog, jangan kemudian kalau ada rakyat yang mengkritisi, kemudian ada aktivis yang mengkritisi, ditangkap dan ini Anda bicara demokratis tapi civil and political liberties-nya tidak dilindungi, padahal itu dilindungi ya. Baik. Menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh konstitusi kita. Maka ini tantangan bagi partai politik. Jadi bukan kemudian partai politik benar-benar enggak. Sekarang kita bicara money politik saja. Bagaimana partai politik bisa jujur? Oke, Baik. Bu Kusnul begini, balik lagi ke kita. Apakah kira-kira pilkada serentak di 2022 atau 2023 atau mungkin 2024? Melihat komposisi yang ada di DPR dari partai-partai yang ada, Bu Kusnul pasti punya hitung-hitungan politik, punya analisisnya. Kira-kira di 2024 kah menurut hitungan politik Bu Kusnul atau 2023 atau 2022? Tadi kan mungkin sudah terukur, mungkin ada sesuatu yang sudah terukur. Begini, kalau kita bicara tentang kekuatan partai politik yang ada di DPR, itu lebih ke arah mana? Pengelompokannya ke siapa? Baik. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, Anda masih bertanya. Sebetulnya wartawan media itu nggak usah bertanya. Ada undang-undang omnibus law, ada undang-undang tadi RUU HIP, ada nanti RUU pemilu dan sebagainya. Jadi kalau kita memang mau berbicara dengan lebih ini, panggil itu akademisi ke DPR sana, ajak berbicara, ajak berdebat, ajak dan sebagainya. Jadi jangan anti intelektual di dalam konteks itu. Jadi menjadi tidak penting, Mbak. Apakah itu 2022, 2024, kepentingannya kepentingan oligarki kok. Baik. Kita ingin ke Bang. Kepentingannya ya mereka aja, Baik. siklusnya di situ-situ saja. Baik, ini Itu sepertinya jadi mengarah ke persoalan. Mereka akan PDIP juga nih. memikirkan Kita kepentingan ke sendiri. Bang Arteria. Bang Arteria, tanggapannya silakan. Ya, jadi saya hormati. Ya, tapi kalau bicara juga harusnya kan ini kan forum intelek. Kalau merasa intelektual ya bicaranya pakai data. DPR itu lembaga bukan gerombolan, Bu Kusnul. Ya, kami ini bekerja juga pakai aturan main, aturan yang konstitusional, punya banyak ahli, orangnya pinter-pinter, bukan ibu aja yang pinter. Dan dikatakan begini, kita mengundang anti intelektual. Bu, kita ini tanggal 20, tanggal 21 Januari ya. Kita sudah hadir ini, Prof. Topo, kemudian juga yang lain sudah kita hadirkan, tapi mungkin saja kita nggak ngundang Ibu. Ya, ini semuanya Titinas Perludem hadir. Ya, kemudian Prof. Topo, Ketua KPU lama, banyak sekali yang kita hadirkan ahli-ahli. Jadi bicaranya pakai data, pakai fakta. Ibu begini karena partai politik. Jangan ahistoris dan kemudian tiba-tiba mengatakan partai politiklah yang buruk dan sebagainya. Saya ingin kembali lagi kepada topik. S2, S3 menulis tentang pemilu. Nggak ada urusan, Bu. Ya, kita bicara fakta aja, Bu, ya. Departemen Ilmu Politik Ya. Baik, satu-satu, Ibu. Indonesia. Jadi jangan ngerasa lebih hebat dan lebih pinter, Bu. Kita semua ini kan juga Saya tidak sama-sama pernah merasa hebat dan lebih mencoba pintar. untuk Saya memformulasikan. tidak Baik, pernah kita merasa satu-satu hebat. kita dengar dulu, Bu Kusnul. Nanti akan kita kasih waktu, Bu Ibu Kusnul. putar aja videonya. Iya, tapi Ya. ini nggak fair, Kasih Mbak. waktu saya lah ya, ngomong Kita jangan kembali ke serampangan. konteks kita sore hari ini Jangan tidak berbicara serampangan, siapa ya. yang lebih pintar, siapa yang lebih Betul. hebat. Kita kembali ke Kita topik ngomong pilkada jangan serentak serampangan. 2022 atau Saya ingin 2024. Silakan kita Iya, lanjutkan, iya. Bang Arteria. Yang kita lakukan Jangan DPR personal begitu dong. tersistematis. Begitu dihasilkan seperti itu, kita sudah katakan, kalaupun mau kita revisi, apa acuannya? Oh, acuannya ternyata memang harus ada amanat daripada putusan MK untuk 5 model. Kalau gitu konsekuensinya adalah revisi Baik, Bang Arteria, undang-undang. mungkin bisa langsung ke Kalaupun poin revisi intinya, Bang. undang-undang, apa iya hanya masalah keserentakan? Nah, makanya ini esensinya, makanya Ya. dipahami juga. Nah, akhirnya kita menawarkan ada 8 critical issues yang harus dihadirkan, salah satunya keserentakan. Baik. Nah, keserentakan pun juga kita lihat masalahnya di mana. Oke. Oh, kalau yang dikatakan tadi banyak orang yang sebagainya, kita sudah bahas ini yang kemarin, solusinya sudah kita hadirkan. Bahkan kita tambahkan lagi dari yang 5 model MK tersebut, ada lagi yang kita bilang kalau gitu Baik. boleh nggak kalau dilakukan pemilunya legislatif dan eksekutif, kita jabarkan. Semuanya sudah dihadirkan
semuanya juga ada pros and cons, ada untung ruginya. Semua sudah disimulasikan. Baik. Dan semua sudah terbuka. Tanggal Baik. 21 Januari DPR RI melalui forum badan legislasi memperlihatkan kepada Oke. publik Oke. bagaimana dialektikanya Baik. hadir. Nggak ada itu kepentingan-kepentingan Baik. yang disampaikan Ibu Oke, Kusnul. kita dapat poinnya Bang Mengenai Arteria. regenerasi dan Baik. kaderisasi kita jauh lebih bagus, Bu. Oke. Oke, kita Ya, dapat poinnya. udahlah, Sekarang jangan kita ingin ngerasa ke hebat. Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid, kembali lagi ke tema utama kita, tema besar kita, Pilkada serentak 2022 atau 2024. Yang perlu direvisi dari RUU ini, apakah tetap di 2024 ataukah mungkin dimajukan 2023 dari sudut pandang Anda secara garis besarnya? Baik, ya memang semestinya kita mendialogkan apa yang menjadi tema undangan gitu ya. Kita tidak keluar daripada itu. Tema kita diundang adalah untuk mendialogkan tentang pilkada serentak ini apakah tetap di tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau bisa dimajukan dengan merubah Ya. undang-undang tadi. Bagaimana undang-undang tadi sudah mengalami perubahan di ayat 6-nya gitu ya, dan sudah ada presiden bisa merubah. Dan kalau kemudian itu dirujukkan kepada ketentuan umum bahwa pilkada atau pileg itu ada per 5 tahunan, maka memang ada yang akan diselenggarakan, mestinya akan ada diselenggarakan tahun 2022 maupun tahun 2023. Jadi kalau menurut kami melihat pada perkembangan realita yang ada, apa yang kemudian telah disepakati ternyata juga bisa dirubah dari pasal 206 tadi sudah dirubah, maka bisa saja yang lain juga mengalami perubahan kalau kita melihat dalam pembahasan di DPR, di Komisi 2 khususnya, bahwa memang ada hal objektif yang memang kita penting untuk tidak menyerentakkan semuanya di tahun 2024 karena realita-realita pengalaman 2019 dan lain sebagainya. Jadi menurut kami di PKS kita kembali saja kepada bahwa berpolitik, berdemokrasi, berpancasila itu juga ada dalam rangka untuk merespon tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi untuk mengambil yang terbaik. Dan kami melihat bahwa realita yang ada memungkinkan untuk kemudian undang-undang dirubah, kemudian sudah dirubah untuk pilkada tahun 2020 dengan menyelenggarakan secara serentak tahun 2022 maupun tahun 2023. Baik. Dan nanti tahun 2024 adalah pemilu serentak untuk pileg dan untuk pilpres. Baik, terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih juga Bu Kusnul, terima kasih juga Bang Arteria sudah berdialog bersama kami di Kabar Petang hari ini. Kita harapkan ada hasil terbaik untuk warga dan masyarakat. Nah, bener kan kalau tadi saya nggak ngomong, Anda menghujat saya, Baik. saya nggak ada jawaban. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore.